Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Untuk tugas tutorial kemarin, jika masih ada yang nilainya masih di bawah 60 atau mungkin yang ingin memperbaiki, silahkan. Dan yang belum mengumpul baik di TT1 ya boleh dikumpulkan. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Kayak Bu Indah, ini sebenarnya TT1 belum ada. Pindah. Kalau yang sudah mengirimkan perbaikan namun belum terkoreksi, mohon maaf, nanti saya koreksi karena semalam buka LMS masih bermasalah di LMS, muter-muter, entah jaringannya entah LMS-nya yang bermasalah. Error juga. Ya, karena banyak yang mengakses sih waktu jam-jam segini, jam sibuk. Ini bisa. Oke. Oke, yang penting hadir aja nanti. Misalkan ada yang bermasalah di absen nanti. Kalau di di web hadir ada daftar buktinya, nanti bisa dibantu insyaallah. Mana tadi? Oke. Sepertinya sudah banyak yang masuk. Kita mulai saja tutorialnya. Pada tutorial sesi ke-6 ini itu kita akan membahas modul yang ke-7 yang judulnya itu bilangan pecahan biasa dan pecahan desimal. Setelah mempelajari modul ini, ya, harapannya mahasiswa dapat merancang pembelajaran pecahan biasa dan pecahan desimal untuk siswa SD dengan menggunakan media yang sesuai. Kemudian melaksanakan pembelajaran pada pecahan dan pecahan biasa dan pecahan desimal kepada siswa SD dengan menggunakan media yang sesuai. Nah, jadi setelah merancang pembelajaran bisa melaksanakan pembelajarannya. Nah, kegiatan belajar pada modul ini yaitu bilangan pecahan dan operasinya serta nanti itu bilangan desimal, ya pecahan desimal. Nah, apa itu pecahan? Ya, pecahan itu merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Dinotasikan A per B dengan A yaitu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, untuk pembelajaran pecahan ya pada siswa SD itu kan
uh, menggunakan model ya media konkret, kemudian dilanjut dengan semi konkret dan abstrak. Nah, ini ada sebuah simulasi. Saya share dulu. Nah, ini adalah media pembelajaran semi konkret ya. Ya, dimana di sini ada dua buah model ya. Ada model lingkaran dan model persegi. Nah, ini di bagian atasnya ya. Ini ada pembilang dan penyebut. Nah, ini bisa kita geser. Nah, ini ada lingkaran dan penyebut. Nah, jika pembilangnya kita isi 1 dan penyebutnya 1, nah, jadi semua lingkarannya ini semua terisi penuh oleh arsiran dan perseginya pun begitu ya. Kemudian penyebutnya ya, ini bisa kita geser menjadi 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, ada 2 lingkaran ini terbagi menjadi 2 ya. Ada bagian yang terarsir dan tidak terarsir. Nah, ini namanya 1/2 ya, setengah bagian. Nah, begitupun pada persegi. Nah, jadi 1/3 berarti pemilihannya 1 ya. Berarti 1 daerah arsiran dari 3 bagian ya. 1 arsiran dari 3 bagian. Nah, ini kan 1 lingkaran dan 1 perseginya ini dibagi menjadi 3. Nah, jika pembilangnya ini kita geser ya menjadi 2. Nah, berarti dia ada 2 buah bagian ya, 2 daerah arsiran dari 3 bagian. Nah, ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran semi konkret. Nah, ini juga jangan digeser lagi. Nah, ini ada beberapa banyak. Nah, ini dicontohkan sampai 10 aja ini ya. 10 penyebutnya. Jadi ada 2 bagian dari 10 bagian ya. Nah, ini contoh aja. Nah, Bapak Ibu yang ahli, nah ini bisa dikembangkan sendiri media ini ya. GeoGebra ini open source ya. Jadi tinggal membuat akun, nanti Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran. Nah, ini kita kembali ke PowerPoint. Ya, pembelajaran pada SD ya, itu diawali dengan benda-benda konkret sebagai alat peraga penanaman konsepnya. Nah, ada kriteria dalam pemilihan media ya, terutama benda konkretnya, yaitu pertama harus benda yang sudah terbiasa bagi siswa ya. Itu benda-benda yang ada di sekitar mereka. Kalau mereka diberikan benda yang dia asing, maka fokus pembelajaran mereka tidak lagi fokus pada guru, apa yang disampaikan oleh guru mereka, tapi dia akan fokus pada benda itu. Kemudian benda yang digunakan harus benda yang bentuknya teratur. Contoh, dia berbentuk lingkaran, harus dia berbentuk lingkaran bulat ya. Karena pecah kan berkaitan dengan pembagian. Nah, jika benda itu dibagi ya, dipecah, maka akan ada sebuah bagian yang akan bentuknya tidak sama dengan bagian-bagian yang lain jika bentuknya tidak teratur. Nah, kemudian pada penggunaan benda semi konkret ya, itu bisa menggunakan gambar ya, model-model lain ya, dan juga yang tadi saya gunakan itu model media semi konkret.
Kemudian ini ada contoh ya. Contoh penggunaan menerangkan konsep pecahan menggunakan media semi konkret. Itu digambarkan buat bangun lingkaran dan atau persegi dari kertas manila. Nah, jadi dia diberikan kertas berupa bentuknya lingkaran dan persegi. Nah, setengah dari salah satunya dibagi dua ya, diarsir untuk menunjukkan pecahan 1/2. Nah, sisi yang tidak diarsir dinamakan bagian muka. Kemudian tunjukkan kepada siswa sisi yang tidak diarsir. Nah, terangkan bahwa benda tersebut mewakili bilangan 1. Nah, jadi bagian yang tidak diarsir, nah itu mewakili 1 bagian. Kemudian lipat bagian tersebut sehingga kita dapat menunjukkan kepada siswa bahwa benda yang utuh telah menjadi 2 bagian yang sama besar. Tunjukkan kepada siswa bagian yang diarsir dan terangkan bahwa sisi yang diarsir merupakan setengah dari bagian benda tersebut. Nah, setelah siswa mengerti bahwa bagian yang diarsir nilai setengah dan yang tidak diarsir juga nilai setengah, ditunjukkan bahwa angka 1 berasal dari bagian yang diarsir dan angka 2 berasal dari banyaknya pembagian yang sama. Nah, jadi ada bagian diarsir dan tidak diarsir tadi kan bagiannya sama. Nanti itu dihitung 2. Nah, jadi 1 diarsir dan 2 itu jadi keduanya. Kemudian ada beberapa jenis pecahan. Yang pertama pecahan biasa, dan yang kedua pecahan campuran. Nah, di dalam pecahan biasa ini dia terbagi lagi menjadi pecahan murni dan pecahan tak murni. Nah, apa itu pecahan murni? Yaitu pecahan yang bilangan penyebutnya pembilangnya dia lebih kecil dari penyebutnya. Jadi dia tidak bisa dibagi lagi ya. Contoh 2 dibagi 5. Nah, 2/5 ya. 2/5. Nah, ini kan tidak bisa dibagi lagi. Nah, dia pecahan yang paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Dengan ketentuan pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya, itu pecahan murni namanya. Kemudian pecahan tak murni. Pecahan tak murni itu pembilang itu lebih besar dari penyebut. Nah, contoh ya kebalikannya aja lah 5/2. Nah, dia tidak bisa disederhanakan. Dia sudah paling sederhana, tapi dia pembilangnya dia lebih besar dari penyebut. Nah, dari pecahan tak murni ini dia bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Dia akan menjadi pecahan campuran ya. Yaitu 5/2 dia akan menjadi 1/2. Asalnya dari mana ya? Yaitu 5 dibagi 2. 5 dibagi 2. Nah, 5 bagi 2 hasilnya adalah 2. Karena yang mendekati 5, yang kurang dari 5 yang bisa dibagi 2 itu 4 ya. 4 bagi 2 2. 2 kali 2 itu 4. Kita kurangkan 1. Nah, 1 itu sisa. Ini 2 pembagi dan 2 hasil. Hasil, sisa dan pembagi. Nah, kemudian pecahan senilai. Pecahan senilai ini merupakan pecahan-pecahan yang penulisannya berbeda namun mempunyai hasil yang sama. Pecahan senilai ini dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi bilangan dan penyebut pada pecahan
dengan bilangan yang sama. Namun untuk yang dalam membagi ini, dia istilahnya adalah menyederhanakan. Ya, dia disederhanakan bilangannya. Coba perhatikan ini. Bacaan senilai ya. Ini dijelaskan pada siswa kalau nggak salah di kelas 4 SD ya, pada KD-nya ini KD 31, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pecahan, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, pecahan senilai. Nah, untuk menentukan pecahan senilai ya, untuk memahaminya itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu menggunakan garis bilangan. Yang kedua itu menggunakan gambar yang diarsir. Yang ketiga caranya itu mengalihkan pembilang dan penyebut dari pecahan dengan sebuah bilangan yang sama. Nah, ini yang pertama ya. Kita akan bahas dengan menentukan pecahan itu menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu kan model pembelajaran cara sederhana ya, namun banyak penggunaannya garis bilangan itu. Oke, silahkan perhatikan di ini ada gambar ya, yaitu garis bilangan, beberapa jenis garis bilangan yang dibuat dengan berbagai bentuk pecahan. Ada yang 0,2, ada yang 0/3, ada yang 0/4, ada yang 0/5, dan 0/6 ya. Nah, jika nilai pecahan pada garis bilangan ini ya berada pada garis putus-putus yang sama, nah maka pecahan ini dia dinamakan pecahan senilai. Ya, 1/3 itu senilai dengan 2/6. Kemudian 1/2 ini senilai dengan 2/4. Kemudian senilai dengan 3/6. Nah, dan seterusnya. Cara pembuatannya. Nah, yang jelas kalian harus membuatnya dengan perbandingan yang sama ya. Di sini nih 0/2 berarti dia satuannya, nanti nilai satuannya itu kan pembagiannya 2 ya. Nah, kan ketemu 1. Nah, ini kan nilainya 1 nih. Sejarkan dulu aja ini 1, 1. Nah, 1. Nah, kalau untuk guru kan pasti udah tahu ya. Nah, jadi nanti penempatannya bisa sesuai. Nah, 1/2. Nah, ini kan nanti dia akan selaras dengan 2/4. Dan juga ketika dalam pembuatan garis bilangan itu pasti jarak ininya dia akan terukur sama antar langkahnya, antar pecahan ini, ya kan? Nah, jadi pasti dia akan sama tempatnya, gitu. Nah, oh ini kalian dibuat dulu aja nol, yang titik nol. Ini kan titik nol ini sama aja titik nol ya. Nah, kemudian dibuat dulu titik satunya. Ini kan titik satu nih, ya kan? Nah,
Berarti kalau dia per 6, maka jarak ininya kan berarti dia dibagi 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti misal pakai penggaris nih, ini jarak ini ke sini berapa? Nah, itu dibagi 6. Nanti tinggal dibagi kan, uh, ketemu dia nanti. Kayak ini, dari 0 ke 1, nah, nanti kan dibagi 2, berarti ada 2 nih. Misal di sini 10 cm. Nah, berarti antara 0 ke 2 per 2 ini kan 10 ya. Dibagi 2 berarti kan di sini 5 cm. Nah, kemudian ini jaraknya 3 nih ya. Berarti kan dibagi 3 nih. Nah, berarti di sini nanti 3,3. Nah, di sini 3,3. Nah, baru di sini nanti ketemu 1, ya kan? Nah, ini 6,6. Nah, ini ketemu 1. Walaupun dia agak selisih dikit nanti kalau per 3. Karena kan dia 3,3333 gitu. Nah, begitu pun yang seterusnya. Nah, berarti ini nanti 2,5. Ini 2,5 gitu. Yang penting patokan di 0, kemudian di 1 dan di 2 dan seterusnya. Ini nanti dia sudah dibuat lurus gitu. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Nah, ini untuk menjelaskan ke siswa ya. Jadi dibuatkan persegi panjang yang sama ukurannya, ya. Kemudian diberikan beberapa pembagian yang berbeda, ya. Di sini kan satu ini dibagi 2 nih. Kemudian ada yang satu dibagi 4, ini ada yang satu dibagi 6. Ya, 1, 2, 3, 6. Kemudian ada satu bagi 8, ada satu bagi 12. Nah, kemudian diberikan arsiran, ya. Arsiran ini kan menyatakan dengan luas daerahnya ya. Luas daerah yang diarsir. Nah, ini berikan arsiran yang sama posisinya. Posisinya kan sama nih. Dan sampaikan ke siswa ternyata setengah dan 2/4 ini kan ada 2 bagian ya dari 4 bagian. Ini kan kalau yang setengah 1 dari 2 ya. 1 dari yang diarsir dari 2 bagian ya. Kemudian ini 2/4, 2 yang diarsir dari 4 bagian. Kemudian 3 yang diarsir dari 6 bagian. Kemudian 4 yang diarsir dari 8. Nah, ternyata yang diarsir ini dia luasnya sama nih ketika dia di tempat yang sama. Nah, maka dikasih penjelasan bahwa ternyata 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 itu sama. Maka ini adalah pecahan yang senilai karena luas arsirannya sama. Tuh. Nah, kemudian membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya. Nah, yang pecahan senilai ya. Misal nih 2/6. Ya 2/6 aja. 2/5 nih. Ya. Kalau 2/6 tadi bisa disederhanakan ya. 2/5. Nah, ini akan senilai ya. Jika atasnya dikali dengan 2, maka bawahnya dikali dengan 2. Berarti 4/10. Nah, kemudian 2/5 ini juga akan sama dengan jika dikalikan 3 nih ya. Ini 6/15. Nah, jadi 2/5 itu sama dengan ya senilai dengan 4/10, kemudian senilai dengan 6/15. Nah, ini dengan cara mengalihkan. Nah, ya, ini mengalihkan. Nah, kemudian jika membagi ini biasanya digunakan untuk pecahan yang nilainya besar ya. Ini kan sederhana nih, bisa dibagi. Nah, misal 27 dan
81. Nah, misalnya ini kan bisa dibagi dengan 3 nih, yaitu ini 9, kemudian ini 27. Nah, kemudian dari 9 ini dibagi lagi nih dengan 3. Nah, 27 dibagi 3, dia 3 per 9. Nah, kemudian ini bisa dibagi lagi nih 3, itu 1 per 3. Nah, jadi 27 per 81, kemudian 9 per 27, kemudian 3 per 9, dan 1 per 3. Ini adalah pecahan yang senilai. Tuh. Iya, harus sama. Oh, ke pembagian. Hmm, ini karena ini bisa dibagi dengan angka-angka ini ya. Misal 27. Nah, ini kita bagi dengan 9. Gitu kan ya. Nah, 27 bagi 9 berapa? 3 kan? Ini 9. Gitu. Boleh. Boleh dengan angka yang lain pembagian. Tapi tak kira tadi harus atas bawah harus sama ya. Harus sama. Tapi kalau atas bawah beda itu nggak boleh. Tapi yang penting dia sama. Mau ini dibagi angka lain. Misal ini tadi 9. 9 ya. Nah, boleh. Yang ini. Misalnya ini 4. Ini 7 nih. Ini 7. Nah, boleh. Berarti kan 14 per 35. Boleh. Kan hanya untuk menentukan pecahan senilainya. Enggak harus. Nah, dia nggak harus yang berurutan 1, apa, 2, 3, 4. Enggak. Nah, terserah mau di apa di kalikan dengan angka berapa. Gimana? Ya, tetap dikalikan dengan satu angka. Maksudnya dikalikan angka yang sama. Hmm. Contoh 3 per 4. Nah, ini kalau mau dikali 15, berarti yang dibaca kali 15 gitu. Oke ya. Nah, untuk yang membagi tadi seperti yang saya jelaskan, membagi itu sama halnya dengan menyederhanakan sebenarnya ya, pecahan senilai itu. Jadi dia dari pecahan yang angkanya besar, dia menjadi pecahan yang sederhana, jadi 1/3. Nah, selanjutnya, oke, ini kita kembali ke slide awal.
kita ke mengurutkan pecahan. Ada beberapa cara untuk mengurutkan pecahan. Yang pertama itu menyamakan penyebut, dan yang kedua menyamakan pembilangnya. Nah, kalau sudah bisa mengetahui pecahan senilai, tadi kan ada yang menyamakan, bukan yang tadi senilai mengalihkan semuanya ya, bukan menyamakan penyebut atau pembilang. Kita mengurutkan itu menyamakan penyebut dan pembilang. Ini caranya. Contoh, saya carikan tadi gimana. Nah, cara untuk mengurutkan pecahan ya, yang berbeda itu dengan cara menyamakan penyebut dan pembilang. Nah, di sini contohnya, nah kita akan mengurutkan 2/5, 4/8, dan 3/7. Nah, dari yang terkecil ke terbesar. Hal pertama yang harus kita lakukan, yaitu menyamakan penyebutnya, itu dengan cara menentukan kelipatan persekutuannya. Di tadi contohnya itu 2/5, 4/8, dan 3/7. Nah, di situ penyebutnya yaitu 5, 8, dan 7. Nah, jadi kita cari dulu kelipatannya, kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, kan kemarin sudah belajar tuh KPK ya. Nah, di sini ketemu yaitu 280. Nah, kemudian dari 2/5, kemudian 4/8, ya, kemudian 3/7. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk penyebutnya 280. Nah, 280 dibagi 5 yaitu 56, ya. 56 dikalikan dengan 2 yaitu 112. Kemudian 280 dibagi dengan 8, ya. Kemudian dikalikan dengan 4, hasilnya yaitu 140, ya. Karena 180 bagi 8 itu kan 35 kali 4 10. Kemudian 280 dibagi dengan 7 yaitu 40, yang dikalikan dengan 3, hasilnya 120. Nah, jika penyebutnya sudah sama, ya, maka kita bisa mengurutkannya dengan melihat pembilangnya. Pembilang yang angkanya paling kecil, ya, dia berarti pecahan paling kecil, ya. Kemudian kalau pecahan yang paling besar, pembilangnya besar, maka dia pecahan yang besar. Berarti urutannya yaitu 112 itu kan berarti 2/5 ya. Kemudian 120 itu tadi miliknya 3/7. Kemudian 140/280 yaitu 4/8. Nah, jadi urutannya gini, 2/5, 3/7, dan 4/8. Kemudian untuk menyamakan pembilang, ya, caranya sama dengan yang tadi, yaitu bukan sama ya, mirip. Kalau pembilang kan kita menyamakan pembilangnya, kalau tadi penyebut ya. Sekarang kita samakan pembilangnya. Caranya yaitu
kita cari kelipatan persekutuannya. Ya, persekutuan dari pembilang. Nah, di sini contohnya kita menggunakan 2/4, 3/7, dan 8/15. Nah, maka kelipatan dari pembilang ya, dari 2, 3, dan 8 yaitu 24. Ini KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, setelah itu 2/4, kemudian 3/7, kemudian 8/15. Nah, pembilangnya kita rubah semua menjadi 24. Nah, pada bagian penyebut ya, caranya sama tadi, 12 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 4. 12 dikali 4 yaitu 48. Nah, 24 dibagi 3 yaitu 8. 8 kali 7 yaitu 50. Nah, kemudian 24 dibagi dengan 8, 3. 3 kali 4, 3 kali 15 itu 45. Nah, setelah pembilangnya sama, maka penyebut dengan nilai yang paling besar, maka dia artinya paling kecil. Ya. Karena semakin besar pembaginya, maka semakin kecil nilainya. Ya. Sama halnya ketika membagi kue, semakin banyak orang yang dibagi, maka semakin sedikit kue yang diterimanya. Nah, begitupun ini. Ya. Jadi urutannya yaitu 24/56, tadi miliknya 3/7. Ya. Kemudian 24/45 yaitu 8/15. Kemudian 2/4. Nah, ini yang paling besar. Itu untuk cara mengurutkan pecahan. Jadi bisa kita menggunakan berdasarkan pembilang. Gimana? Oh iya, jadi yang lebih kecil 40/48 ya. Nah, berarti ini tadi 2/4. Oke, terima kasih sudah ada yang mengoreksi. Ini 15 ya. Nah, oke, benar. Karena 48 dengan 45 besaran 48 ya penyebutnya. Maka dia hasilnya lebih kecil. Besaran 24/45. Oke. Selanjutnya kita balik dulu ke PPT awal. Nah, tadi sudah ada contohnya. Nah, sekarang kita membandingkan pecahan. Nah, membandingkan berarti terdiri minimal 2 pecahan ya. Ada 2 buah pecahan itu baru bisa dibandingkan. Nah, 2 buah pecahan akan memiliki hubungan lebih besar atau kurang dari atau sama dengan. Nah, jika sudah bisa mengurutkan ya, mengurutkan bilangan pasti akan mudah untuk membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan ya, untuk menentukan hubungan dua pecahan terlebih dahulu harus disamakan penyebut atau pembilangnya. Nah,
Untuk penyebut yang sama, ya, karena penyebutnya sama, maka hanya membandingkan pembilangnya saja. Kalau penyebut sudah sama, kita bandingkan pembilangnya. Sama halnya yang tadi ya, dalam mengurutkan. Nah, 1 itu lebih kecil dari 2, maka otomatis 1/3 lebih kecil dari 2/3. Begitupun misal 25/31. Nah, di sini kok ada suruh membandingkan 22/31. Nah, jelas 25 ini kan lebih besar dari 22. Nah, ini dengan catatan penyebutnya sama. Nah, kalau pembilangnya yang sama, ya, misal 24, ini 24. Nah, di sini per 12, di sini per 12. Nah, semakin besar penyebut, nah tadi kan semakin kecil ya. Berarti 24/15 itu lebih kecil dari 24/12. Ya. Kemudian cara yang kedua, untuk menyebut penyebut yang berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya. Mirip dengan yang ini tadi. Kalau ini kan sudah langsung sama, tapi kalau ini penyebutnya berbeda terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Nah, caranya yang pertama, mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama, sehingga penyebutnya sama. Kemudian cara yang kedua, penyebutnya sama-sama dibuatkan KPK, ya, kelipatan persekutuan dari penyebut. Nah, di sini contohnya 1/4 dibandingkan dengan 1/6. Nah, KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Kemudian, nah di sini 4 ini kan akan menjadi 12 jika 4-nya dikalikan dengan 3. Nah, karena 4 kali 3 maka 1 juga kali dengan 3. Nah, ini tadi ya. Yang pertama yang tadi. Mengalihkan atau membagi pembilang dan menyebut dengan bilangan bulat yang sama. Ya, sehingga penyebutnya sama. Kemudian untuk yang 6 untuk menjadi 12 yaitu dikalikan 2. Ya. Maka satunya juga dikalikan dengan 2. Setelah penyebutnya sudah sama, nah, maka tinggal kita lihat pembilangnya. Nah, ketika pembilang pertama lebih besar, nah ini 3 lebih besar dari 2, maka langsung saja. Berarti 1/4 itu lebih besar dari 1/6. Contoh lain misal 2/3 dengan 3/4. Di sini KPK dari 3/4, KPK dari 3 dan 4 ya, yaitu 12. Nah, 3 untuk menjadi 12 itu dikali dengan 4. Berarti 2 kali 4 dan 3 kali 4. Nah, ini 12 per ini 8, ini 12. Ya. Kemudian untuk 3/4, 4-nya ini akan menjadi 12 jika dikalikan dengan 3. Maka 3 kali 3 itu 9. Kemudian ini 12. Nah, 8 per 12 dan 9 per 12 itu kurang dari, nah, karena penyebutnya sama dan 8 kurang dari 9. Nah, seperti itu ya. Kemudian cara yang ketiga, ini di buku nggak ada, yaitu kita kali silang antara pembilang dan penyebut. Nah, contoh nih, 1/4 dibanding dengan 1/6 ya. 1 kali 6 dibanding 1 kali 4. Nah,
6 dibanding 4. 6 lebih besar dari 4. Maka 1/4 itu uh, lebih besar dari 1/6. Nah, contoh kayak nih, misal kalau masih bingung. 2/3. Nah, ini 5/7 nih. Kita kalikan silang. 7 kali 4, 7 kali 4. 7 kali 2, 3 kali 5. Nah, 7 kali 2, nanti kita bandingkan dengan 3 kali 5. Nah, ini 14, ini 15. 14 lebih apa dari 15? Perbandingannya lebih kecil. Berarti 2/3 itu lebih kecil dari 5/7. Nah, itu. Lebih mudah mana? Dari 3 cara tadi. Gimana? Mm-mm. Ada yang berbeda. Hmm. Ada contohnya? Nah, satu soal tiga cara. Nah, kalau yang ini kayaknya nggak perlu ya, karena ini sudah dalam bentuk sama semuanya. Ya, berarti nanti membandingkan dengan cara yang ini dengan yang ini ya. Nah, coba kalian yang buat pecahannya. Yo, pecahannya berapa? Nah, lah ya kalian yang buat coba. Tentukan pecahannya. Apa saya buat? Coba nih 5/6 ya. 5 per coba 5/7 aja. Ini 6. Ini coba ya. 5/7 dibanding dengan 6/8. Nah, ini kita gunakan cara yang ini dulu aja, yang dalam satu slide ini dulu. Kan kali silang nih. 8 kali 5. Nah, ini 6 kali 7. Nah, ini kan 40 ya. Ini berapa ini? 42. Nah, berarti 40 kurang dari 42 ya. Nah, ini lebih kecil ya. Oke, kita coba di sini tadi 5/7 sama 6/8. Nah, ini kan kita cari dulu kelipatan eh, persekutuannya. 7 dengan 8 berapa? 7 kali 8 aja. 56 ya. Nah, 56 bagi ini kan 48 ya. Ini kan 40. Nah, ini 7 kali ini sama. Karena sebenarnya untuk langsung perkalian silang itu hanya menghilangkan ininya saja, menghilangkan penyebut yang sama aja.
ya kan, hanya menghilangkan bentuk yang sama aja. Baik, tadi 7/11 misal, 7/10 sama 5/11. Ini kan kelipatan ini kan KPK-nya 110 ya. Nah, 110 kalau dibagi dengan 10 berarti kan 11. 11 kali 7 berarti kan 77. Nah, ini 110 bagi 11 10. 10 kali 5 kan 50. Berarti 77 lebih besar dari 50. Nah, kalau misalkan pakai ini juga sama aja. 7/10, 5/11 kan ya. Nah, tadi. Ini. Kali silang kan 7 kali 11, kemudian 5 kali 77, 5. Sama aja. Ya, nanti mungkin untuk sementara ini masih ketemu sama-sama ya. Mungkin nanti jika ada yang ketemu kok hasilnya beda, boleh disampaikan. Ada mau disampaikan untuk tanyakan? Oke. Kita lanjut ke penjumlahan operasi pada pecahan ya. Itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ini sama halnya dengan operasi pada bilangan yang lain ya. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, di sini ada simulasi. Kita lihat ya. Nah, ini bisa di kita awali pada penjumlahan. Nah, ini penjumlahan pecahan nih. Ini ada model ya, media pembelajaran ya, memanfaatkan GeoGebra. Kalau ada yang bisa aplikasi ini bisa dikembangkan. Nah, ini ada dua pecahannya di sini sebelah kiri ini, di mana pembilang dan penyebutnya bisa ditentukan dengan menggeser-geser shader ini. Namanya shader. Ini ada dua buah pecahan yang digambarkan dengan bentuk lingkaran. Nah, misalnya di sini ada 3/7 ditambah 2/3. Untuk menentukan hasilnya, nah bisa kita geser di sini sebelah kanan. Nah, di sini nih ada penjelasan nih. Dari dua buah lingkaran ini nanti disatukan ya. 3/7 ditambah 2/3. Nah, ini bisa digunakan untuk menyampaikan ke siswa ya. Ada 3 bagian yang diarsir dari 7 bagian dalam lingkaran ini. Kemudian ditambah 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian dalam lingkaran. Nah, di sini semuanya ini dibagi dalam satu lingkaran dibagi 21. Nah, ternyata ini kan 21. Nah, pembilangnya ada 23. Nah, 23 berarti dapat satu lingkaran penuh, kemudian sisa 2 ya, 2 arsiran dari 21 pecahan bagian lingkaran. Nah, ini contoh aja untuk media yang bisa digunakan untuk menjelaskan penjumlahan.
penjumlahan pada pecahan ada beberapa bentuk ya. Penjumlahan untuk pecahan yang penyebutnya sama itu maka pembilangnya tinggal dijumlahkan secara langsung. Contoh 2/3 ditambah 5/3. Ini contoh aja nih ya. Ketika penyebutnya sama ya, yaitu 3 nih, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan ya. 2 ditambah 5 itu 3. Maka 2 tambah 5 itu 7/3. Nah, kemudian baru dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 2 1/3. Lalu untuk penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, contoh 2/3 ditambah 5/7. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Nah, caranya itu harus menyamakan penyebutnya. Cara pertama yaitu kita tentukan KPK-nya. Ya, kelipatan dari 3 dan 7. Kelipatan persekutuan terkecilnya dari 3/7 yaitu 21. Nah, kemudian 21 ini kita bagi dengan 3, maka kemudian hasilnya dikali 7 kali 2 14. Kemudian tambah 12 bagi 7, 3 kali 5 yaitu 15. Maka 29/21. Nah, kita bagi ya, kita rubah ke pecahan campuran yaitu 8/21. Nah, kemudian ada satu cara lagi nih yang biasanya disebut dengan cara kupu-kupu. 5/6 ditambah 7/8 misal. Nah, cara kupu-kupu tuh ya dibuat seperti kupu-kupu. Kita buat sayap. Nah, kemudian dikasih antenanya. Kemudian dikasih. Nah, ini ekornya apa ya? Nah, di sini ya, yang terhubung ini dia dikalikan 6 kali 7, 5 kali 8. Dan ini ada hubung ya. 6 kali 8. Nah, berarti di sini 6 kali 8 yaitu 48. Kemudian 8 kali 5 atau 5 kali 8 yaitu 40. Nah, sebenarnya kalau untuk mengajarkan anak kita sebelum ke sini ya, itu di sini dulu. Apa gunanya antena, apa gunanya ekor nih. Nah, di sini 6 kali 8 kita tulis dulu 48. Nah, kemudian 6 kali 7. Nah, di sini kita tulis 42. Nah, ini maksudnya untuk ruas sini. Nah, antena itu. Kemudian 8 kali 5. Nah, ini 40. Nah, baru kita pindahkan ke dalam operasi di sini ya. 48. Nah, ini itu kemudian ada 40 operasinya penjumlahan ya. Kemudian
ditambah ini 42. Nah, maka 82 per 48. Ya, misalkan disederhanakan lagi, yaitu diubah pecahan campuran jadi 1. Nah, ini 1, 34 per 48. Nah, bagian yang pecahan ini bisa disederhanakan lagi ya. Bisa dibagi 2 ya, menjadi 17 per 24. Nah, ini nggak bisa dibagi lagi nih. Udah. Berarti 17 per 24. Ini misal menggunakan cara kupu-kupu namanya. Kalau saya menyebutnya ya. Nah, kemudian untuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ya, di sini contoh misal 2 per 5 ditambah 3 per 7 misal. Ini sebenarnya bisa kita operasikan gini ya. 1 dari ini ditambah 2 per 5 ditambah 3 per 7. Nah, kemudian yang pecahan ini itu bisa kita gunakan cara kupu-kupu. Nah, seperti ini 15, ini 14, ini 35. Berarti 1 ditambah 14 tambah 15 per 35. Berarti 1 tambah 8 per 35. Ya. Jadi ini 29 ya. 12. Oke. Berarti 29 per 35. Nah, ini. Nah, ini kebetulan nilai pecahannya ini yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Nah, bagaimana kok nanti jika tiba-tiba ada pembilang lebih besar dari penyebutnya? Nah, contoh 5 per 6 ya, ditambah 2 4 per 7 misal. Nah, ini kan 2 ditambah 5 per 6 ditambah 4 per 7. Nah, ini tadi bisa dengan cara buat tadi ya. Oke. Nah, ini 2 ditambah langsung aja ini 42 ya. Kemudian 7 kali 5 itu 35. Kemudian ditambah 6 kali 4 itu 24. Maka 2 ditambah ini 59 per 42. Nah, jadi 2 ditambah ini 17 per 42. Nah, jadi ini nilai bulatnya ya, bilangan bulatnya itu bisa dijumlahkan langsung. 2 tambah 1 3. 3 17 per 42. Itu. Kemudian untuk pecahan penjumlahan pada pecahan campuran. Nah, jika keduanya pecahan campuran ya, sebenarnya bisa menggunakan penjumlahan yang seperti pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh 2 1 per 3 ditambah 1 4 per 5. Misal nih. Nah, berarti 2 ditambah 1 ya. Ini bilangan bulatnya, kemudian ditambah 1 per 3 ditambah 4 per
5. Nah, 21 itu kan bisa langsung 3. Nah, 1/3 tambah 45 ini bisa ya 3 kali 5, 15. Kemudian 5 kali 1, 5 tambah 3 kali 4, 12. Berarti 3 ditambah 17/15. Ya, maka 3 ditambah ini 17/15 itu bisa diubah ke bacaan campuran lagi. Berarti 1, 2/15. Maka 3 tambah 1, 4, 2/15. Nah, ini untuk operasi penjumlahan. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pengurangan. Nah, sebenarnya pengurangan konsepnya sama dengan penjumlahan. Ya. Kalau dia penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dikurang. Nah, kalau dia penyebutnya berbeda, ya, dia bisa disamakan dulu penyebutnya dengan cara menentukan KPK-nya atau dengan cara kupu-kupu yang tadi. Nah, misal contoh untuk penyebut yang sama. Ini contohnya 5/3 dikurangi 2/3. Nah, ini berarti 5 dikurangi 2/3. Karena penyebutnya ada sama. Pembilangnya tinggal dikurang langsung. 5 kurang 2, 3. Bagi 3. Nah, 3 bagi 3 itu 1. Kemudian untuk penyebut yang berbeda, bisa menggunakan cara yang tadi ya, cara kupu-kupu. Atau menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Nah, 4/5 dikurang 2/3. Nah, mungkin cara kupu-kupu. Nah, berarti 5 kali 3, 13. Kemudian 3 kali 4, itu 12. Dikurangi 5 kali 2, yaitu 10. Maka ada 2/13. Nah, seperti itu. Untuk pengurangan. Nah, untuk perkalian, perkalian pilihan asli dengan bilangan pecahan. Nah, contoh 4 dikali, ada kalinya kayak plus. Oke, 4 dikali 5/6. Nah, ingat perkalian itu kan sama halnya dengan penjumlahan berulang ya. Misal 2 dikali 5, berarti 5 tambah 5 ya. Karena yang dijumlahkan berulang yaitu 5 sebanyak 2 kali ya. 5-nya sebanyak 2 kali ya. Kalau gitu di sini yaitu 5/6 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Berarti 5/6 ditambah 5/6 kemudian tambah 5/6 tambah 5/6 ya. Kemudian ingat penjumlahan pecahan dengan